Perkenalkan, aku Inggita Nindya Tristanta dengan nomor presensi 27 dan NIM 21108411131. Nah, pada video kali ini, aku akan bahas tentang uji regresi linier berganda sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Firmansyah MPD. Nah, oke, langsung aja sekarang kita simak videonya. Oke, uji regresi linier berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen atau yang biasa disebut dengan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau yang biasa ditulis variabel Y. Oke. Uji regresi linier berganda ini ada dua macam, teman-teman. Yang pertama ada uji T. Uji T atau uji parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah satu variabel independen ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang kedua ada uji F atau uji simultan. Di sini merupakan uji regresi linier berganda untuk mengetahui secara keseluruhan apakah seluruh variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Oke, coba kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di sini ada hipotesis uji T atau parsial. Di sini ada koefisien beta 0, beta 1 dan beta 2 di mana H0-nya itu tidak signifikan dalam model regresi dan H1-nya itu signifikan masuk dalam model regresi. Nah, di sini ada aturan keputusannya, H0 ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau T kurang dari T alfa per 2 N kurang K kurangi 1. Nah, oke, pada hipotesis uji F atau simultan, di sini H0 itu artinya variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh simultan terhadap Y. Nah, sedangkan H1-nya minimal ada 1 beta K tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, beta 1 tidak sama dengan 0 atau beta 2 tidak sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0 dan beta 2 juga tidak sama dengan 0. Nah, di sini berarti variabel X1 dan X2 berpengaruh simultan terhadap Y. Nah, aturan keputusannya juga H0 ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau F lebih dari F alfa per 2 N kurangi K kurangi 1. Nah, sekarang kita simak ya contoh kasus dari uji linier berganda ini. Nah, di sini ada seorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap 15 mahasiswi di Universitas W terkait pengaruh sikap dan ketampanan terhadap pesona seorang pria. Oke, langsung aja kita cek di SPSS. Oke, sekarang kita masuk pada SPSS. Di sini aku pakai SPSS-nya versi 26 ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita juga harus sudah menyiapkan data hasil dari responden tersebut. Nah, di sini saya udah punya datanya ya. Ada 15 responden dengan masing-masing jawabannya. Oke, masuk lagi ke SPSS. Kita klik yang variable view di pojok kiri bawah. Di variable view-nya, di name-nya ini kita tulis X1 di kolom 1, di kolom 2 kita tulis X2 dan di kolom 3 kita tulis Y. Nah, pada labelnya X1 di sini sikap ya, teman-teman. Jadi kita tulis sikap. X2-nya adalah ketampanan dan Y-nya pesona seorang pria. Oke,
pada measure-nya ini kita pilih yang scale semua ya teman-teman. Nah, kalau sudah, langsung aja kita klik di data view. Sini udah muncul X1, X2 dan juga Y. Nah, kita tinggal copy pastekan aja data yang udah kita milikin tadi. Ini kita salin. Dia langsung aja ditempel di SPSS. Nah, kalau sudah muncul datanya seperti ini, kita klik Analyze di atas ini. Kemudian kita pilih yang Regression, kita pilih yang Linear. Nah, di sini di kolom Dependent kita masukkan pesona seorang pria atau Y-nya. Nah, kemudian di kolom Independence-nya kita masukkan sikap dan juga ketampanan. Nah, kalau sudah, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman hasil dari analisisnya. Sini ada variables entered. Ini ada ketampanan dan juga sikap. Dependent variabelnya pesona seorang pria. Kemudian model summary-nya ini nanti untuk mengukur ini ya, kelihatan modelnya, ANOVA-nya ini untuk mengukur uji simultan, dan koefisiennya ini untuk mengukur uji parsial atau uji T-nya. Oke, langsung aja kita bahas dan kita analisis satu persatu. Oke, di sini yang pertama ada analisis uji T atau uji parsial. Di sini aturannya tadi, aturan keputusannya H0 ditolak apabila signifikasi kurang dari 0,05 atau T-nya alfa per 2 N kurangi K kurangi 1. Nah, di sini ada konstantanya, kita lihat ya teman-teman di bagian signifikasinya yang udah dikotakin merah itu, signifikasinya 0,000, dimana dia kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak, yang artinya konstantanya ini signifikan ya. Nah, kemudian X1 yang ini sikap, sini signifikasinya ada 0,014 dimana dia kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak, atau yang berarti dia signifikan, yakni sikapnya ini tadi berpengaruh terhadap pesona seorang pria. Nah, kemudian X2-nya sini ada signifikasinya 0,488 dimana dia lebih dari 0,05, artinya H0 diterima, yang berarti X2 ketampanannya ini tadi tidak berpengaruh terhadap pesona seorang pria. Oke, kita lanjut ke analisis uji F-nya ya teman-teman. Oke, untuk analisis uji F simultannya ini kita bisa lihat ya di F dan Z-nya ini tadi. Aturan keputusannya H0 ditolak apabila signifikasinya kurang dari 0,05 atau F-nya kurang dari lebih dari 3,885. Nah, cara taunya gimana nih 3,885-nya? Oke, kita langsung lihat aja ya di regressionnya ini tadi. Di bagian DF-nya ini ada 2 dan juga 12. Sehingga kita coba cek di tabel uji F-nya. Karena di alfanya per 2 0,05 dibagi 2 jadi 0,025 ya ini teman-teman. Kemudian 2 per 12 dari tabel uji F. Kita lihat baris ke-12 kolom kedua. Nah, di sini ada 3,885 sehingga F-nya ini tadi nilainya adalah 3,885. Oke, kembali lagi. Hasilnya tadi untuk signifikasinya ada 0,044 di mana dia kurang dari 0,05 dan
F-nya di sini 4,117 itu lebih besar dari 3,885, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya kedua variabel ini, ketampanan dan sikap, mempengaruhi pesona seorang pria atau signifikan. Nah, kemudian tabel. Nah, ini tadi dapat disimpulkan bahwa sikap dan ketampanan berpengaruh secara signifikan terhadap pesona seorang pria secara simultan. Oke, untuk mengukur kesesuaian model di model summary ya teman-teman. Di sini karena kita menggunakan analisis yang berganda, linear berganda, kita ambilnya yang adjusted R-square ya teman-teman. Di sini ada 0,308 yang artinya adalah 30% pesona seorang pria Y dapat dijelaskan oleh sikap X1 dan ketampanan X2. Nah, di mana sisanya, berarti sisanya itu ada 60,2%-nya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di sini. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.